Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih bersama anggota 4 BPK Rizal Jalil. Pak Rizal, kalau kita bisa tahu gambarannya saat ini itu berapa banyak sih sebenarnya hutan kita yang kemudian terpakai karena kita ingin membangun infrastruktur? Ya, data di BPK dari tahun 2008 sampai tahun 2014 sebenarnya hutan yang terpakai untuk infrastruktur itu jumlahnya 347.000 hektar 860. Oke. Ya, total semua. Nah, kalau kita lihat izin yang dikeluarkan pada tahun 2014 itu hanya 2 izin gitu loh. Hanya 2 izin. Jadi sangat hati-hati sekali gitu loh. Oke. Yang paling tinggi memang pada tahun 2009. Ini angkanya ya, sesuai tidak 22. Pak dengan luasan lahan kemudian ya, kan, dengan izin ini? Sebenarnya kan pemerintah sekarang kan baru mulai, Mbak. Oh, okay. Jadi wajar saja angka di 2014 akhir itu kecil gitu ya. Nah, begitu selesai tender dan lain sebagainya, saya kira jumlahnya akan meningkat. Seperti tahun 2009 misalnya, jumlah izin yang keluar itu 22 gitu. Nah, angka realnya juga paling besar itu 258.362 hektar lahan yang digunakan lahan hutan yang digunakan untuk proyek infrastruktur gitu. Oke, baik. Kalau kemudian kita ingin mendukung pemerintah agar pembangunan itu bisa cepat, tetapi jangan sampai terjebak kasus hukum seperti Dahlan Iskan misalnya, Pak. Secara mikro saya ingin katakan kita semua harus konsekuen. Misalnya ya, kita sudah katakan bahwa lahan ini tidak bisa dipakai untuk jualan. Lahan ini untuk waduk. Ya, jangan dikasih izin penduduk tinggal di sana dong. Listriknya jangan dikasih, KTP-nya jangan dikeluarin. Ini malah ada yang mengut pajak lagi dari sana. Akhirnya masyarakat tetap tinggal di lahan yang sebenarnya untuk waduk itu. Nah, ini menimbulkan kesulitan besar pada saat PU akan mengairi waduk tersebut. Kasus ini terjadi di Jati Gede misalnya. Tapi alhamdulillah pada bulan Juni atau Juli ini sudah bisa diairi karena semua persoalan sudah selesai. Okay. Khusus pertanyaan tadi menarik dan sangat tepat di era sekarang ini ya. Kita perlu bekerja cepat. Karena apa? Pemerintah bekerja sesuai dengan waktu yang diberikan oleh rakyat 5 tahun. Kemudian ada pemilihan lagi, ya kan? Tentu pemerintah yang 5 tahun bekerja sekarang ingin hasilnya maksimal, pasti itu siapapun ya. Nah, untuk itu kita perlu bekerja cepat. Tapi bekerja cepat itu bukan berarti menabrak semua regulasi yang ada. Bagaimana caranya? Saya mau kasih contoh. Pada saat pemerintahan SBY sebagai tuan rumah APEC di Bali, kita membutuhkan 2 pembangunan besar di Bali. Iya. Pertama jalan tol dari bandara sampai ke Nusa Dua, kemudian di Simpang Siur. Saya ingat betul waktu itu, saya menemani para pejabat Bali, termasuk bupatinya, menghadap Pak Hatta, Menko waktu itu, sehingga timbul usul untuk membuat impres khusus. Harus ada landasan hukumnya itu. Berarti ya, ya Pak, kan? ya? Nah, sekarang kita lihat. Ada nggak masalah dengan itu? Nggak ada kan? Karena payung hukum itu sudah dibuat. Untuk sesuatu yang sifatnya extraordinary bisa dibuat aturan khusus. Impresnya keluar. Sehingga jalan tolnya kita bisa nikmati bersama. Dan nggak ada orang yang ditangkap. Nggak ada orang yang jadi tersangka gara-gara membangun jalan tol. Baik. Bukan begitu? Iya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin katakan, marilah kita mendukung pemerintah sekarang ini yang ingin membangun 1000 km jalan tol, 50 bendungan besar dengan cara yang benar, dengan regulasi yang benar. Apabila memang diperlukan regulasi khusus untuk itu, ya dibuat saja, nggak ada masalah. Saya kira itu, Mbak. Baik. Kita lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut.